Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariza Mudrat Moko dengan NIM J500190015. Saya dari angkatan 2019. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang atau menjelaskan tentang praktikum patologi anatomi inflamasi. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang respon tubuh terhadap rangsang. Apa sih respon tubuh itu terhadap rangsang? What is it? Apa? Definisinya seperti apa? Nah, yang saya ketahui itu respon tubuh kita terhadap rangsang yaitu kemampuan bereaksi terhadap rangsang yang merugikan. Bisa diartikan dengan cerdas atau tidak paksa. Nah, kemampuan atau secara detailnya itu kemampuan tubuh kita untuk mempertahankan hidup seseorang yang terganggu atas kemampuan sel tubuhnya untuk merespon semua kerusakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mekanismenya terjadinya inflamasi ya. Nah, ketika ada benda asing masuk ke dalam tubuh, saya analogikan benda asingnya yaitu jarum. Ketika jarum masuk ke dalam tubuh kita itu akan mengalami luka atau mengalami jejas. Luka itu bisa berupa karena bakteri, virus maupun yang lainnya. Nah, kemudian luka itu menimbulkan respon tubuh kita sehingga terjadi reaksi inflamasi. Nah, kemudian sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penyebab inflamasi. Penyebab inflamasi ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama agen infeksi seperti virus, bakteri, maupun parasit. Kemudian yang kedua ada benda asing, tadi yang saya analogikan ya, yaitu bisa paku, bisa jarum. Kemudian yang ketiga yaitu ada trauma. Nah, trauma ini ada seperti trauma suhu maupun trauma kimia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inflamasi. Inflamasi ini terbagi menjadi 2, yaitu inflamasi akut dan inflamasi kronis. Untuk mekanismenya, inflamasi akut akan menjadi inflamasi kronis ketika perawatan lukanya itu berjalan dengan membaik. Artinya inflamasi akut bisa menjadi inflamasi kronis atau menjadi fase kronis. Nah, itu ketika lukanya itu dirawat atau berjalan dengan membaik. Nah, inflamasi kronis ini mempunyai makna fase di mana terjadi proses healing atau proses penyembuhan. Kemudian apabila inflamasi akut ini tidak ditangani dengan baik, lukanya ini tidak ditangani dengan baik, dia akan terjadi abses atau pembusukan, yaitu dengan keluarnya cairan di dalam tubuh, yaitu seperti nanah. Nah, kemudian yang kedua yaitu inflamasi kronis. Nah, untuk inflamasi kronis tersendiri ini, dia jika tidak ditangani dengan baik lukanya itu jika tidak ditangani dengan baik, dia akan kembali lagi menjadi inflamasi akut. Nah, proses kembalinya inflamasi kronis menjadi inflamasi akut itu disebut dengan eksaserbasi akut. Nah, kemudian untuk perbedaan dari inflamasi akut dan inflamasi kronis itu terdiri dari 3 perbedaan. Yang pertama, dari segi waktu, untuk inflamasi akut itu berkisar antara hari hingga minggu atau bulan perawatan lukanya itu bisa sembuh dari hari sampai minggu atau bulan. Untuk inflamasi kronis itu penyembuhan lukanya itu bisa
dari bulan mencapai tahun. Kemudian untuk tanda-tanda inflamasi, tanda-tanda yang kedua atau perbedaan yang kedua yaitu tanda-tanda inflamasi. Yaitu kalau inflamasi akut yaitu terdapat 5 cardinal sign. Nah, untuk 5 cardinal sign nanti atau 5 tanda inflamasi nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk tanda 5 tanda inflamasi terdiri dari rubor, kalor, dolor, tumor, dan fungsio laisa. Nah, untuk inflamasi kronis yaitu tanda-tandanya hanya terdapat 1 atau 2 saja. Misal seperti rubor saja atau dolor saja, atau bisa rubor atau dan dolor saja. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga yaitu sel-sel yang berperan. Nah, di sini untuk inflamasi akut, sel-sel yang berperan yaitu ada sel polimorfonuklear atau bagian dari polimorfonuklear yaitu sel basophil, sel eosinofil, dan sel neutrofil. Nah, kemudian untuk yang inflamasi kronis, sel-sel yang berperan yaitu sel-sel mononuklear, yaitu bisa limfosit, makrofag, atau masih terdapat atau masih ada sisa-sisa dari inflamasi akut tadi, yaitu masih adanya sisa polimorfonuklear karena inflamasi kronis ini berawalnya dari inflamasi akut. Nah, gitu. Nah, baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang 5 cardinal sign inflamasi atau 5 tanda-tanda terjadinya inflamasi. Yang pertama yaitu adanya rubor, yaitu kemerahan di mana terjadi reaksi inflamasi, kemudian dari reaksi itu terjadinya pelebaran pada pembuluh darah atau biasa disebut dengan vasodilatasi arteriola. Nah, ketika terjadi vasodilatasi, jadi kan itu kan di pembuluh darah kan melebar semua ya. Di pembuluh darah itu melebar semua sehingga dari darah yang lain, dari pembuluh darah yang lain, darah akan banyak darah yang akan mengisi pembuluh darah yang melebar tersebut. Nah, sehingga itu bisa terjadi stagnasi tadi. Nah, stagnasi ini karena karena banyaknya darah yang mengumpul pada pembuluh darah yang melebar tersebut. Nah, warna merah ini terjadi karena adanya penumpukan eritrosit di dalam arteriola yang melebar tadi. Baik, kemudian selanjutnya saya akan tanda yang kedua yaitu kolor, yaitu terjadinya panas atau rasa panas atau hangat. Nah, ini terjadi bersamaan dengan rubor. Nah, pada waktu itu ketika rubor banyak darah yang berkumpul di pembuluh darah, nah sifat panasnya itu akan sangat terasa karena dia terkumpul banyak. Kemudian sifat dasar dari eritrosit sendiri kan panas atau hangat. Nah, jadi tersebut di pembuluh darah tersebut akan mengalami kalor atau panas. Nah, kemudian tanda yang ketiga yaitu dolor atau nyeri. Dolor ini terjadi akibat adanya perubahan pH yang pertama. Kemudian yang kedua itu konsentrasi lokal ion lainnya dan bisa menekan ujung syaraf menjadi nyeri. Yang ketiga yaitu pengeluaran mediator inflamasi, yaitu bisa seperti histamin. Kemudian dan yang keempat yaitu akibat adanya darah
pada saat rubor kan darah berkumpul tuh. Nah itu darah berkumpul itu jadi tekanan dalam darah itu, dalam pembuluh darah itu dia akan tinggi. Nah ketika tinggi dia akan menyebabkan nyeri pada sarafnya. Jadi pembuluh darahnya melebar, terjadi penumpukan. Nah ketika terjadi penumpukan kan otomatis tekanan darahnya kan tinggi. Nah ketika tekanan darah tinggi itu yaitu bisa menyebabkan nyeri pada bagian sarafnya. Nah baik untuk tanda yang keempat yaitu tumor, bengkak atau penonjolan. Nah bengkak atau penonjolan ini di tumor ini terdapat proses ekstravasasi. Ekstravasasi sendiri itu mempunyai arti masuknya cairan masuknya cairan ke dalam jaringan interstisial. Artinya gini, jadi itu dia mengalami perpindahan cairan yang ada di pembuluh darah itu keluar. Jadi cairan darah yang ada di pembuluh darah itu dia akan keluar ke jaringan interstisial. Kenapa dia pembuluh darahnya itu keluar ke jaringan interstisial? Karena pembuluh darah tersebut tadi dilatasi atau mengalami pelebaran. Nah, terjadi dilatasi pada bagian atau terjadi dilatasi. Nah, kemudian setelah terjadi dilatasi dia akan terjadi peregangan di bagian endotelnya. Kemudian yang kelima, fungsio laisa. Nah, ini kesimpulan dari 4 tanda yang di atas. Nah, ketika terjadi rubor, kalor, dolor, dan tumor, nah fungsio laisa yaitu mempunyai arti fungsi-fungsi yang semulanya normal pada daerah inflamasi ini akan hilang fungsinya. Kemudian fungsinya itu tidak bisa berjalan dengan seyogianya atau senormalnya. Baik, selanjutnya akan pada slide selanjutnya, dijelaskan pada slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang preparat-preparat tentang patologi anatomi inflamasi. Yang pertama yaitu ada inflamasi akut pada appendix. Nah, ini di sini untuk gambaran makroskopisnya ya, dari inflamasi appendix atau bisa disebut dengan appendicitis. Nah, ini untuk mikroskopisnya itu terjadi karena adanya obstruksi yang dapat diakibatkan oleh E. coli, kemudian atau benda asing, cacing, tumor, dan lain-lain. Nah, infeksi ini dapat disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. 80%-nya itu dari bakteri Escherichia coli dan Streptococcus. Kemudian untuk bagian mikroskopisnya, untuk bagian yang ditunjuk yang ditunjuk oleh panah merah itu terdapat lumen appendix. Kemudian untuk yang warna biru itu terdapat sel-sel polimorfonuklear yaitu basofil, eosinofil, dan neutrofil. Kemudian untuk anak panah yang berwarna hitam itu terdapat folikel limfoid dengan sentrum germinativum. Kemudian untuk anak panah yang berwarna hijau itu terdapat submucosa edematus dan menebal. Kemudian untuk yang berwarna kuning ini lapisan mukosanya ini terjadi erosif atau ulcerasi atau yang biasa disebut dengan lapisan mukosanya ini rusak. Nah, untuk preparat yang kedua ini yaitu inflamasi kronis pada kolesistitis. Nah, untuk gambaran mikroskopisnya sudah terlihat pada PPT-nya ya, yaitu suatu penyakit peradangan dinding empedu yang ditandai dengan nyeri perut yang tajam dan berulang. Nah, untuk preparat mikroskopisnya di sini untuk
Anak panah yang berwarna biru ini terdapat epitel kolumner selapis. Kemudian untuk anak panah yang berwarna hijau ini terdapat stroma sembab hiperemis. Dan untuk yang anak panah berwarna hitam ini terdapat lamina propria stroma sembab hiperemis. Baik. Nah, untuk preparat yang ketiga ini saya akan membahas tentang preparat appendicitis kronis eksaserbasi akut. Nah, untuk gambaran makroskopisnya sudah terlihat di PPT ya, yaitu peradangan kembali dari appendicitis kronis. Nah, untuk bagian dari preparat mikroskopisnya, untuk gambar yang pertama ini, di bagian anak panah yang berwarna biru itu terdapat ulcerasi. Kemudian untuk anak panah yang berwarna hitam ini terdapat kelenjar. Kemudian untuk gambar yang kedua ini yaitu terdapat sebaran dari moderat polimorfonuklear, yaitu dari basofil, eosinofil, dan neutrofil. Kemudian untuk gambar yang ketiga ini terdapat sebukan sel-sel dari limfosit histiosit. Nah, untuk preparat yang keempat yaitu abses. Nah, abses ini secara makroskopisnya sudah terlihat di PPT ini ya, ini sangat jelas ya bagian makroskopisnya. Nah, untuk pengertiannya itu suatu reaksi alami tubuh terhadap suatu infeksi yang menyerang jaringan tertentu. Jadi itu dia itu reaksi alami yang terdapat di dalam tubuhnya. Nah, untuk bagian preparat mikroskopisnya ini untuk anak panah yang berwarna biru ini terdapat massa nekrosis, dan untuk anak panah yang berwarna merah ini terdapat jaringan ikat fibros sembab hiperemis. Nah, untuk preparat yang kelima, saya akan menjelaskan tentang infeksi spesifik tuberkulosis. Jadi, untuk preparat makroskopisnya sudah terlihat jelas di PPT. Nah, ini mempunyai pengertian atau definisi penyakit akibat dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, untuk bagian mikroskopisnya untuk anak panah yang berwarna hitam ini terdapat sel Dardia Langhans. Kemudian untuk anak panah berwarna merah ini terdapat tuberkel. Nah, untuk anak panah berwarna biru ini terdapat area-area nekrosis yang di dalamnya itu terdapat sebaran dari sel-sel epiteloid histiosit. Nah, jadi untuk preparat yang keenam yaitu reaksi alergi eosinofil pada polip nasi. Nah, terlihat jelas gambar mikroskopisnya, dan ini mempunyai definisi kondisi abnormal pada saluran pernafasan hidung atau sinus, dan ini bisa menyebabkan hidung itu bisa tersumbat dan kesulitan untuk bernafas. Nah, untuk gambaran mikroskopisnya di anak panah yang berwarna biru ini terdapat epitel kolumner pseudostratifikasi. Kemudian untuk anak panah yang berwarna hitam itu terdapat sembab hiperemis dengan sebukan sel-sel BMN. Jadi di sini daerah sembab hiperemis. Nah, ini terdapat sebukan sel-sel dari polimorfonuklear, yaitu basofil, eosinofil, dan neutrofil. Nah, jadi kita di sini masuk ke preparat yang ketujuh. Nah, ini preparat yang terakhir ya. Yuk, masih semangat yuk. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan preparat yaitu tentang proses healing pada Epulis fibrosa.
Untuk bagian makroskopisnya ini terdapat benjolan pada gingiva-nya ini, pada bagian gusinya ini terdapat benjolan. Nah, dia itu bervariasi, ada yang permukaannya itu halus, kemudian ada yang bentuknya irregular atau esferis, kemudian ada pula yang berupa benjolan dengan tepi meninggi dan multinodular. Nah, untuk konsistensinya, untuk tingkat kekenyalannya atau tingkat kalau dipegang itu konsistensinya itu kenyal sampai padat. Di bagian gusinya itu jika dipegang itu kenyal sampai padat. Nah, untuk warnanya itu ada merah jambu, merah tua sampai merah ungu. Kemudian untuk gambaran mikroskopisnya sendiri, untuk anak panah berwarna merah ini itu terdapat lapisan epidermis gingiva ini yang menebal pada anak panah berwarna merah. Nah, kemudian untuk anak panah berwarna kuning ini terdapat jaringan ikat kolagen yang proliferatif. Kemudian untuk anak panah yang berwarna hijau ini terdapat limfosit dan sel-sel plasma. Baik, presentasi yang sudah saya lakukan sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Nah, masuk yang terakhir ya ini. Masuk terakhir ini quotes yang saya petik dari Al-Muhadithul Fasil 546. Alqamah mengatakan bahwa hidupnya ilmu adalah dengan mengulangnya kembali dan penyakitnya adalah lupa. Tetap semangat.